Satu pesan saya buat Anda, tolong bodoh itu jangan dipiara. Karena bodoh itu bukan babi yang setelah besar kau bisa jual kembali. Saudaraku sebangsa dan setanah air, salam hormat, salam NKRI, salam Nusantara untuk kita semua. Ada sebuah video singkat yang menyoroti pendapat Haikal Hasan bahwa zaman Soeharto itu lebih baik dari zaman sekarang. Bahkan dia mengaku tidak menemukan orang miskin. Dalam video itu, Babe Haikal juga membahas soal program-program Presiden Soeharto. Dia berpendapat bahwa pada masa Orde Baru banyak program yang bagus dan lebih baik dari sekarang. Dulu zaman Pak Harto ada, saya bukan mengagungkan masa lalu, tapi masa lalu memang terbaik daripada yang sekarang, kata Haikal Hasan. Dulu ada namanya GNOTA, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh, yang dicanangkan oleh Pak Harto. Pada waktu itu kita nggak ketemu orang miskin. Kenapa? Sampai swasembada beras. Kenapa? Karena urus negaranya tepat, katanya lagi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video singkat berikut ini. Dulu zaman Pak Harto ada. Saya bukan mengagungkan masa lalu, tapi masa lalu memang masa yang terbaik daripada sekarang. Dulu ada namanya GNOTA, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh, yang dicanangkan oleh Pak Harto. Pada waktu itu kita nggak ketemu orang miskin. Kenapa? Sampai swasembada beras. Kenapa? Karena ngurus negaranya tepat. Ada anggaran pendapatan belanja negara, ada garis-garis besar haluan negara, ada rencana pembangunan 5 tahun dan pelita pembangunan 5 tahun, ada kelompok pencapir untuk menumbuhkan masyarakat pendengar, pembaca dan pirsawan, ada ABRI masuk desa yang membantu pengairan. Akhirnya masyarakat adil makmur tercipta. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang pola pikirnya ini masih waras. Jadi orang ini memang kentara sekali sedang membela Soeharto. Dia sangat mengagungkan Soeharto. Mungkinkah orang ini buzernya cendana? Menurut saya bisa jadi sih. Lihat saja foto-fotonya yang beredar di media sosial. Hanya orang dungu yang percaya bahwa zaman Soeharto itu jauh lebih baik dari sekarang. Kenapa orang dungu bisa percaya? Kalau Soeharto masih jadi presiden saat ini, gerombolan intoleran kayak FPI dan salesman khilafah seperti HTI dan pemuka-pemuka agama yang ceramah seenak jidat pasti akan langsung diratakan sampai jadi abu. Mungkin sampai di sini kita bisa paham. Orang-orang yang mabuk agama yang mau mengobrak-abrik negara ini bahkan untuk sekedar kentut bersuara pun tidak akan berani. Nyali mereka akan sepadan dengan masalah besar. Sekarang mereka malah diberi nafas dan kadang dibiarkan. Ustadz ceramah asal-asalan. Ada yang jualan khilafah. Ada yang bikin ceramah kontroversial. Ada yang maki-maki pemerintah. Kalau di zaman sekarang, paling hanya dilaporkan dan kalau jadi tersangka pun maka akan ditahan. Kalau di zaman Soeharto, saya yakin saat kau pulang ke keluargamu tinggal bawa nama. Jadi pantas saja gerombolan 212 dan sejenisnya pada bodoh dan dungu. Lah, panutannya adalah orang kaya Rizik Syihab, Bahar Smith, Haikal Hasan, Somad, dan lain-lain. Dibilang Rizik punya kesaktian hebat, mereka pun percaya. Mungkin dibilang bisa pindah dimensi pun mereka percaya. Lihat saja fenomena pesulap merah biar lebih pintar. Terlebih lagi, jilbab dilarang pada masa Soeharto. Ada lagi tragedi Talang Sari
yang merupakan pelanggaran HAM berat yang terjadi pada 7 Februari 1989. Nama Talang Sari itu diambil dari tempat terjadinya peristiwa ini, yaitu sebuah dusun di desa Raja Basalama, Waijepara, Lampung Timur. Peristiwa Talang Sari terjadi karena penerapan asas tunggal Pancasila di masa Orde Baru. Saat itu, pemerintah, polisi, dan militer menyerang masyarakat sipil di Talang Sari. Menurut catatan Komnas HAM, peristiwa Talang Sari menewaskan 130 orang. 77 orang dipindahkan secara paksa atau diusir. 53 orang haknya dirampas secara sewenang-wenang. Dan 46 orang mengalami penyiksaan. Jumlah korban secara pasti tidak diketahui hingga saat ini. Kasus pelanggaran HAM lainnya adalah tragedi Tanjung Priuk, di mana kerusuhan terjadi antara tentara dan warga sipil di Tanjung Priuk pada 12 September 1984. Peristiwa ini merupakan salah satu kerusuhan besar yang terjadi pada masa pemerintahan Soeharto. Ada banyak yang bisa disebutkan satu persatu. Belum lagi kisah-kisah dari rakyat kecil yang merasakan sendiri hidup di bawah kepemimpinan Soeharto yang represif. Hal seperti ini kok dianggap lebih baik dari zaman sekarang? Itu mata katarak atau habis minum racun tikus. Itu namanya kebencian yang mengalahkan akal sehat, sehingga menghasilkan sebuah pemikiran yang dungu, yang kemudian disebarkan ke masyarakat yang juga satu frekuensi. Sehingga lahirlah gerombolan mabuk surga dan pemuja nasi bungkus. Di media sosial juga banyak yang mengatakan bahwa zaman Soeharto itu lebih baik. Tapi setelah ditelusuri, kebanyakan adalah generasi-generasi muda yang belum pernah hidup di era Orde Baru. Mereka ini korban dari orang-orang semacam Haikal Hasan atau mereka-mereka yang pemuja cendana. Bahkan ada sindiran yang mengatakan bahwa tidak ada orang miskin di zaman Soeharto karena semuanya miskin sama rata sehingga tidak menjumpai yang lebih miskin lagi. Yang kaya hanya keluarga Soeharto dan kroni-kroninya. Mari kita flashback ke belakang. Dulu ada berapa banyak orang yang punya TV? Halaman rumah orang yang punya TV pasti penuh sendal dari tetangga yang nobar. Yang punya AC berapa banyak sih? Dulu zaman saya SMA, yang punya motor hanya seupil. 98% naik becak. Tapi kalau sekarang? Jadi kepada Bapak Haikal Hasan, tolong Anda jangan banyak bacot yang tidak jelas. Kalau ngaku buzzer cendana, masih bisa kita maklumi. Karena cara bicaranya hanya seenak jidat dan semanis udel, yang membuat Anda akan tetap dungu seperti itu. Salam waras dari saya, anak NTT, untuk Bapak Haikal Hasan. Satu pesan saya buat Anda, tolong bodoh itu jangan dipiara. Karena bodoh itu bukan babi yang setelah besar kau bisa jual kembali.